Berarti kalau mereka-mereka yang nggak pernah kontrol, nggak pernah balik lagi, berarti sudah balik ke alam. Kecuali ya screening ya, seperti yang dokter Idri bilang. Screening itu adalah kesadaran diri sendiri untuk kita bisa lebih sehat. FM Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bareng saya Ferry Prasetya dan saya Toto Pradita. Kita ada di Wika Bicara bareng Dr. Indri Lestari Maharani sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Panjang banget sih Pak. Aku sudah tepuk tangan dari tadi. Maksudnya ini MM-an ini. Oh iya, kelihatan. Iya. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makin cantik aja sih dok. Saya 2 bulan yang lalu kan. Iya. Kita ngomongin soal ini tadi, screening kesehatan tertentu tahun 2023. Oke. Screening apa ini? Apa sih screening? Screening apa? Kita udah tua ini ya. Justru karena muda ini pasti tidak aware kesehatan ini. Karena kita masih sehat ya? Oh, iya, masih muda, masih sehat. Semoga sehat benar. Amin. Dokter, apa ini screeningnya? Ya, screening riwayat kesehatan ini mudah-mudahan nanti para pendengar BKFM ini jadi lebih ngeh ya Mas Ferry ya terkait ini loh nilai plusnya ketika menjadi peserta JKN. Karena sebenarnya kami berharap peserta JKN itu tidak hanya sekedar menganggap kartu JKN itu sakti supaya tidak mengeluarkan uang ketika ke rumah sakit. Betul. Tapi bagaimana kami juga melindungi peserta JKN itu mulai dia sebelum sakit, Mas. Jadi screening riwayat kesehatan ini adalah salah satu program promotif preventif yang itu memang tertuang dalam regulasi tentunya. Supaya peserta itu terlindungi secara komprehensif ya. Jadi ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, screening ini termasuk yang promotif preventif. Dimana kalau peserta kami nantinya melakukan screening riwayat kesehatan, ini kan ada penapisan. Jadi dia bisa mengetahui resiko-resiko penyakit yang mungkin berbahaya. Ada diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, supaya dia lebih aware akhirnya tidak sampai terlambat atau sever atau marah lah ibaratnya. Nah jangan salah, diabetes mellitus itu kalau tidak tertangani jatuhnya akan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal harus cuci darah. Cuma darah dok. Belum. Kirain sudah. Serius nih dok. Gitu ya? Iya, jadi nanti dengan terfilter dari screening riwayat kesehatan ini nantinya akan ada 3 luaran dari screening ini Mas Ferry. Dan screening ini kan cukup mudah ya, bisa melalui web atau melalui aplikasi yang lain melalui JKN atau melalui aplikasi Cika, itu kan sudah familiar kalau dari peserta JKN. Nanti luarannya itu akan ada resiko ringan, resiko sedang, dan resiko berat. Sebentar, sebelum resiko-resiko. Iya. Kita nggak ambil resiko. Soalnya mau resiko ya. Iya. Saya hanya host kita berdua ya. Dokter, siapa dan usia berapa yang harus screening? Dan ini caranya sebulan sekali, 2 bulan sekali atau gimana? Oke. Jadi untuk screening riwayat kesehatan itu cukup 1 tahun 1 kali Mas Ferry. Untuk siapa? Untuk seluruh peserta, all segmen, peserta pekerja penerima upah, mandiri, PBI, semua ya? Semuanya wajib screening dengan usia di atas 15 tahun. Aku belum berarti Pak, 14. Belum dipanggil. Seperti yang bilang dokter Indri tadi, ini kan screeningnya setahun sekali ya dok? Iya betul. Dok, kalau misalnya tahun ini, hari ini saya screening, berarti aku screeningnya untuk 2024 kapan? Januari? Januari itu udah terbuka lagi untuk melakukan screening. Karena kan kondisi kesehatan seseorang kan bisa berubah setiap saat. Ini resiko misalnya, kita mau resiko. Resiko rendah, sedang, tinggi. Kalau misalnya ada indikasi ketiga-tiganya, harus seperti apa? Oke, jadi kan memang harapannya itu kan saat ini kan peserta JKN itu sudah ratusan juta ya, 260 jutaan.
Nah, otomatis kan orang itu kondisinya yang menjadi peserta kami kan ada yang kondisinya benar-benar sehat, benar-benar yang datang itu dengan beresiko, atau yang memang kondisinya sudah sakit, yang membutuhkan pengobatan terus-menerus. Nah, kalau kondisinya memang terscreening riwayat sedang, otomatis di situ tetap diwajibkan untuk maintenance kesehatannya. Terlebih misalkan usia-usianya memang usia yang masih produktif. Tapi kalau sudah ada riwayat sedang, karena di screening itu nanti akan ada 47 pertanyaan, Mas. Sorry. Screening tadi di Cika, di web, di mobil JKN. Kalau beli JKN ini di lain-lain? Ya, di informasi lain-lain itu nanti diklik, nanti ada informasi screening kesehatan. Ada sama pertanyaannya? Pertanyaan sama, baik melalui web, melalui Cika ataupun mobil JKN, itu pertanyaan ke 47 itu. Kalau di web gimana, dokter? Alamatnya? Nanti akan ada alamat. Sebenarnya memang alamat web ini sudah kami berikan juga ke seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kami juga sudah menyediakan semacam barcode. Barcode nanti ketika didekatkan, kalau misalkan yang berkunjung ke FKTP itu kebetulan membawa handphone Android, didekatkan lewat webnya itu nanti akan langsung muncul webnya, terus langsung diklik sesuai pertanyaannya. Dideketin dia yang mundur. Karena takut gitu ya. Wah, ada penyakitnya banyak nih. Nah, ini kan screeningnya untuk 15 tahun ke atas. Betul. Kalau misalnya, mohon maaf nih, ada yang sepuh, ada yang manula. Ini kan nggak punya handphone Android. Kalau misalnya pakai handphone cucunya, bisa nggak sih? Boleh. Ya, itu memang salah satu kendala. Khawatirnya nanti apa bisa pakai selain handphone gitu ya. Itu sebenarnya memang kami juga memfasilitasi fasilitas kesehatan kami itu kita minta untuk mengeprint soft filenya, nanti diprint, dibagikan kepada peserta yang kebetulan tidak membawa handphone, nanti bisa dicentang, dilingkari, nanti petugas akan mempermudah. Masalahnya ini Dokter Indri, di semua layanan tingkat pertama ada? Ada. Sudah ada ya? Ya, sudah kami bekali semacam akrilik yang dalamnya memang informasi webnya screening dan juga soft file. Itu juga kami kirimkan supaya nanti mereka maintenance pesertanya dia yang terdaftar di dia itu nanti seperti apa. Bisa pada saat posyandu, ibu-ibunya mengantarkan bayinya, itu kan ibunya kan perlu screening, perlu diinformasikan. Nah itu silakan dibagikan lewat kertas ataupun lewat webnya juga. Masalah gini tak? Kalau yang datang itu seperti kita, anak muda yang kreatif dan produktif, itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ini kan bolak-balik moro. Bener. Dokter Indri apa? Kalau seperti ini gimana Dokter Indri? Apakah nanti ketika memang ditemukan kalau sehat, alhamdulillah. Tapi kalau resiko tinggi, nanti kan pasti ada alurnya, ada teknisnya yang harus dilaksanakan dari si pasien ini. Gimana Dokter Indri? Mas, mantap ini. Mudah-mudahan nanti orang tuanya Mas Ferry juga teredukasi nih loh ya. Masih siap Mas Ferry. Justru saya mempromosikan nilai plusnya Mas. Jadi kalau misalkan nih ternyata luarannya adalah resiko sedang, resiko sedang aja. Nah nantinya itu kan kalau resiko sedang diabetes, maka memang hasil screenshotan dari hasil screening itu ditunjukkan ke FKTP. Itu nanti bisa langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan, namanya screening riwayat tertentu. Nah nanti itu diminta biasanya adalah pemeriksaan gula darah, gula darah puasa, gula darah 2 jam, itu nanti dikasih pengantar. Terus nanti kalau kebetulan nih ternyata positif diabetes, nah maka itu nanti akan masuk di dalam klub Prolanis. Apa itu? Klub Prolanis itu pengelolaan penyakit kronis. Proliga. Ya, beda tipis ya. Nah, jadi nanti di dalam klub Prolanis itu justru malah banyak fasilitas lagi yang diberikan oleh JKN karena kesehatan orang-orang yang masuk dalam klub Prolanis ini justru akan lebih terjaga. Edukasi kesehatan dapat, pemeriksaan bulanan dapat, pengobatan rutin 1 bulan juga dapat. Bahkan
kami juga menggandeng atau bekerjasama dengan laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini nantinya juga akan difasilitasi untuk memeriksa pasien prolanis itu setiap 6 bulan. Itu pemeriksaan yang memang cukup mahal. Kalau misalkan orang umum itu harus mengeluarkan ratusan ribu. Pemeriksaan HbA1c itu untuk melihat keparahan diabetes mellitus, kolesterol, asam urat, trigliserida, dan itu memang ya kalau ditotalkan mungkin sekitar 600 sampai 800 ribu. Dan itu gratis bagi peserta JKE. Jadi dengan kondisi itu akan terpantau terus supaya penyakitnya tidak menjadi berat. Seperti itu. Bu Indri, jangan senyum-senyum. Ini di semua puskesmas atau tingkat layanan vaskes pertama, semua ini sudah terakomodir belum? Soal SDM-nya, soal alatnya, sarana prasarana. Jangan-jangan di podcast ini aja. Oh iya, berarti pada datang ke sana. Enggak ada. Iso bro. Oh, nggak iso mas. Itu hoax. Nah, iya. Lapor saya kita. Gimana tuh? Jadi untuk saat ini tuh untuk FKTP kami kan ada sekitar 183 FKTP ya. Semuanya pastinya sudah terbekali pemahaman terkait screening riwayat kesehatan. Karena ini adalah program nasional Mas Heri. Tidak hanya lokal Mojokerto ini. Nah kami kan juga di cabang Mojokerto membawai 3 dari 2. Ini pastinya juga sudah berjalan. Tapi yang seringkali dipahami adalah screening itu bukan sebuah kewajiban. Karena memang kesadaran dari masyarakat. Nah saat ini tuh sebenarnya setiap FKTP kan juga sudah tahu jumlah peserta yang terdaftar di dia berapa, terus yang seharusnya dilakukan screening itu 1 hari berapa, bulanannya berapa. Nah itu sudah kami informasikan kepada vaskes kerjasama kami. Nah nanti ketika yang tadi saya bilang screening mandiri dilakukan oleh peserta tanpa harus ada paksaan ataupun arahan dari FKTP, terus kemudian datang ke FKTP itu wajib dilayani untuk pemeriksaan tahunan tadi. Dan kalau sudah masuk di klub prolanis itu justru akan di-maintenance karena itu menjadi tanggung jawab FKTP. Seperti itu. Jangan seperti itu dok. Masalahnya ada yang seperti ini. Itu kalau untuk semua golongan, misalnya begini, ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau misalnya yang bayar itu ada tunggakan, bisa nggak? Yang terpenting memang pada saat kita berbicara untuk klub prolanis tadi ya Mas. Nah kalau untuk orang memang masuk dalam klub prolanis, kan dia diwajibkan untuk berobat rutin minimal 1 bulan sekali. Karena kan FKTP ini kan inginnya peserta ini DM-nya stabil, hipertensinya stabil. Caranya apa? Caranya kontrol dan minum obat teratur. Untuk obat itu diterima, tentunya kartunya harus aktif. Ini kalau sinetron, sekarang panjang bos. Intinya satu, harus bayar dulu lah. Iya betul ya. Iya kalau dibandingkan dengan nilai yang didapatkan kan kesehatan ya. Gratis ya. Kalau ini gratis ya. Ya semuanya gratis. Mindsetnya tidak hanya gratis pengobatan, sampai promotif preventifnya kita juga. Iya makanya. Taunya kan orang-orang kan sakit baru memanfaatkan BPJS. Padahal meskipun nggak sakit bisa dimanfaatin gitu loh. Karena memang ini kesadaran diri sendiri kan. Nggak wajib seperti dokter bilang, nggak wajib. Tapi sadar ya. Kamu sehat. Susah. Posisinya itu susah. Jebak terus ya. Sekarang kita pengen tahu tak? Kalau tadi iya Fer, tapi kadang kamu kalau sering kan takut ketahuan penyakit kan dari Fer. Gimana tuh? Aku main asam urat. Dokter Indri, begini, kalau tadi aura sudah jelas, auranya jelas, kemudian semua puskesmas juga sudah dibekali baik SDM atau prasarananya ya. Sekarang begini, kalau misalnya ini kita ngomong soal klaim, ini kan yang ada di puskesmas atau tingkat pertama atau FKTP itu mungkin bisa landai-landai aja dari beberapa yang disebutkan Bu Indri. Nah, bagaimana ketika ada rujukan langsung ke rumah sakit, ternyata dia risiko tinggi. Dan bagaimana untuk pengklaimannya? Apakah sampai saat ini beres lancar-lancar saja atau ada masalah? Ada masalah kita panggil rumah sakitnya. Tunggu balasan. Iya. Gimana dok? Iya, jadi memang kalau mungkin Mas Ferry, Mas Santa juga sebenarnya pendengar juga sebenarnya sudah memahami bahwa
BPJS Kesehatan dalam kondisi finansialnya cukup sehat ya. Jadi kalau untuk pembayaran klaim itu Mas, justru kami malah mewajibkan mereka untuk segera mengajukan. Bahkan memang itu menjadi kewajiban kita untuk saling koordinasi dengan fasilitas kesehatan. Kalau yang namanya FKTP itu Mas Ferry, ada pembayaran kapitasi dan non kapitasi ya. Ini yang namanya kapitasi itu di awal bulan itu sudah kami bayarkan Mas. Jadi pasti sudah kami bayarkan di awal bulan sesuai dengan peserta terdaftarnya dia. Kalau untuk yang non kapitasi itu kan seperti kontrol kehamilan, kemudian kalau persalinan kebetulan di FKTP, pengajuan rawat inap tingkat pertama yang lain yang memungkinkan di FKTP itu sangat cepat harus kita bayarkan. Jadi kami mewajibkan mereka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Misalkan nih saat ini kan sedang pelayanan bulan September ya. Ini nantinya di awal bulan Oktober tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu batas maksimal FKTP itu mengajukan klaim ke kami supaya nantinya jatuhnya pembayaran itu juga lebih cepat. Untuk rumah sakit juga sama Mas. Rumah sakit itu kami buatkan kloter atau range ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 sekian rumah sakit masuk tagihan, tanggal 6 sampai tanggal 10 sekian rumah sakit, tanggal 16 sampai tanggal 15 batasan akhir itu masuk supaya lebih cepat. Dokter nggak pernah kena hipertensi, darah tinggi karena mikirin itu. Dokter sendiri screening nggak sih? Gitu ya? Jelas dong. Saya mau tanya ke dokter soal Prolani. Apa tuh? Prolanis. Itu katanya kan memang diprioritaskan karena sudah ada kelompoknya ya. Betul. Ya, betul. Dimonitoring benar-benar. Ada juga yang namanya pelayanan obat, edukasi dan senam Prolanis. Iya betul. Selain juga ada pemantauan status kesehatan. Iya. Ini juga plusnya tadi. Setelah dari screening itu, jadi ketahuan nih kalau saya kena hipertensi atau kena diabetes. Makanya nanti dimasukkan ke Prolanis itu banyak nilai plusnya. Iya. Dapat obat, periksa gratis, terus nanti ada senam. Bahkan mereka tuh akhirnya kan terkumpul lah kayak misalkan lansia-lansia supaya saling menyemangati hidup sehat itu ya di klub Prolanis ini. Terus yang stroke? Stroke itu kalau sejauh dia hipertensi dia masuk klub. Oke, sejauh hipertensi ya? Iya. Biasanya memang berkaitan ya? Betul. Makanya cepat dipanggil ya? Enggak lah, tujuannya di klub Prolanis itu biar lebih panjang umur. Iya. Bertemu dengan sesama. Iya. Kapan Mbak kamu masuk klub itu? Kalau kita ngomongin soal ini ya, masalah jika ini ya, di mana masa pandemi COVID-19 ini screeningnya memang luar biasa, banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan hari ini gimana dok? Sebenarnya kalau screening ini tuh sudah sejauh sebelum ada COVID-19. Jadi sebenarnya screening itu kan ya itu tadi, karena dia memang tidak terlalu familiar. Karena mindset peserta itu rata-rata hanya kuratifnya saja. Sakit, datang gitu ya. Ketika rumah sakit, kartu aktif, udah nggak bayar. Eman ya kartunya ya. Padahal sebenarnya ya nilai plusnya itu sudah sejak dulu. Aku masih banyak pertanyaan tentang dokter ini. Screeningnya itu apa? Lewat darah? Betul. Pemeriksaannya itu? Screeningnya itu lewat pertanyaan. Hanya pertanyaan aja? Iya, 47 pertanyaan. Misalnya dari 47 pertanyaan, saya 39 itu mendekati, contoh. Mendekati aja. Hipertensi misalnya. Nanti pemeriksaannya gimana dokter? Riwayatnya akan muncul. Jadi nanti pertanyaan itu apakah dalam anggota keluarga ada yang mempunyai riwayat hipertensi? Apakah ada kebiasaan mengkonsumsi garam berlebih dalam satu rumah? Terus nanti kalau pertanyaan untuk yang diabetes, apakah sering merasakan kesemutan, udah haus, terus capek, deg-degan, terus kalau malam sering buang air kecil lebih dari 3 kali ya. Pertanyaan seperti itu. Sorry, kalau lebih dari 3 kali berarti kesana. Rata-rata yaitu mengarah ke gula darahnya tinggi. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa ya dok? Iya, waktu tidur lah. Misalkan range antara jam 9 sampai jam 5 pagi. Lebih dari itu 3 diabetes mellitus. Tangannya Kita pengen tahu kan, selain diabetes mellitus apa lagi penyakit jantung koroner? Iya. Terus kalau perempuan itu juga CA cervix Mas.
kan itu sangat aware, sangat penting ya. Karena kan si asertif ini untuk wanita itu kan penyebab kematian nomor 2 selain si payudara. Nah itu nanti kita juga memfasilitasi yang namanya pemeriksaan pap smear. Sorry dok, tapi kan itu nggak masuk dalam pertanyaan 14 tadi kan? 30 masuk 47 pertanyaan. Itu kan memang bagi wanita. Si asertif. Terus nanti muaranya adalah bisa dilakukan pemeriksaan pap smear dan itu kami juga menggandeng laboratorium kerjasama, Mas. Nanti dari FKTP-nya itu akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan pap smear ke laboratorium kerjasama. Mungkin di sini saya sebutkan juga ya. Boleh. Kita di kantor cabang Mojokerto ini ada 7 laboratorium. Jadi ada laboratorium Fortuna, laboratorium Wijaya Kusuma. Ini maksudnya kabupaten ya. Kalau Wijaya Kusuma ada laboratorium Persada, laboratorium Jenggolo di Jombang. Terus ada laboratorium Seger ini juga Jombang. Laboratorium Tanjung dan laboratorium Kota. Labkesda Kota Mojokerto ini juga sudah bergabung menjadi lab mitra kita. Jadi kemarin pun kami juga memperluas sosialisasi screening ini sampai di badan usaha. Karena kan badan usaha itu rata-rata kan karyawannya kan usia-usia sehat, usia produktif. Jadi mereka mungkin kurang aware, jarang mengakses FKTP. Tapi silahkan untuk badan usaha yang memang ingin melakukan pap smear, nanti langsung berhubungan dengan PIC Laborat, bisa untuk dijadwalkan pap smear dari badan usaha itu untuk mencegah si asertif. Saya pengen tahu dokter sekali lagi untuk screening yang kena diabetes mellitus pesertanya. Jadi dia harus datang ke fase kesehatan tingkat pertama dulu. Ya, tadi kan seperti yang tadi ya. Isi formulir. Resikonya sedang. Kan bisa mengisi formulir kalau dia nggak punya handphone atau dia mengisi lewat web. Jawab. Terus luarannya kan tadi riwayatnya ringan, sedang, berat. Nah kalau riwayatnya sedang, dia kan mengakses ke FKTP atau dia kalau posisinya memang di screening di FKTP, maka dia langsung dapat pengantar pemeriksaan gula darah puasa atau 2 jam. Bapak besok nanti malam puasa ya, besok pagi datang lagi untuk kita periksakan pemeriksaan gula darah. Itu namanya sudah masuk ke riwayat screening riwayat tertentu. Gitu loh. Penapisan di awalnya yang menggunakan web tadi atau menggunakan kertas kalau dia tidak menggunakan handphone. Kalau sudah Bapak ternyata diabetes, baru nanti akan ditawarkan masuk ke klub Prolanis. Nah, klub Prolanis ini memang penekanannya perlu penawaran, Mas Ferry. Karena kalau hanya sekedar diwajibkan, tapi ternyata nanti dia tidak pernah kontrol, dia tidak minum obat, kan akhirnya kan jadi Prolanis pasif. Nah, itu otomatis kan menjadi beban FKTP-nya. Karena harapannya orang-orang yang menderita DM ini bisa jadi stabil ketika dia masuk di klub Prolanis. Dokter punya datanya untuk sebagian rumah sakit atau seluruh rumah sakit yang MOU dengan BPJS Kesehatan tadi. Ini berbicaranya kalau screening ini FKTP. FKTP ini kita berbicaranya kan promotif preventif itu tidak mungkin di rumah sakit. Rumah sakit kan kuratif. Tidak marah-marah gitu ya. Yang pengobatan, ini kan yang sudah sakit. Kalau ini kan bisa ada gejala sakit, tapi bisa jadi stabil, tidak perlu ke rumah sakit, atau orang yang sehat, sekali, bisa jadi sehat terus. Kita pengen tahu nih dokter. Dokter, kalau pola hidup dari pasien baik yang prolanis ini atau yang resiko rendah ini berpengaruh nggak sih pola hidup sehari-hari? Sangat berpengaruh. Makanya sebenarnya kan memang tujuan dari BPJS Kesehatan terus menggaungkan screening riwayat kesehatan itu, ya memang harapannya itu akan ada pemetaan peserta kami sekitar 260 juta ini, nanti kategorinya yang mempunyai riwayat risiko sedang itu berapa, terus yang memang sudah jatuh di sakit itu berapa persen, yang kemungkinan nanti akan menginjak ke komplikasi yang lain itu berapa persen, itu kan taunya dari data awal seperti ini. Dokter Indri ini kan sebagai kepala bagian penjaminan manfaat dan utilisasi ya. Saya pengen tahu, Dokter Indri, ini ada peningkatan nggak dari tahun ke tahun untuk yang
ya orang-orang yang terkena atau pasien-pasien yang di tingkat pertama nih Kak, yang kena diabetes mellitus, yang kena risiko tinggi sekian, ada datanya nggak? Ada peningkatan nggak kasusnya? Memang justru kita wajibkan Mas Ferry. Jadi harapannya itu dengan adanya dia banyak melakukan screening, akan lebih banyak ketahuan orang ini risiko sedang nih ternyata. Akhirnya jadi masuk di klub prolanisnya mereka. Nah, dari klub prolanisnya mereka itu kan harapannya terus meningkat. Tapi peningkatannya ini harus signifikan dibarengi dengan diabetes dan hipertensinya yang stabil. Jangan sampai anggota prolanisnya besar, tapi ternyata nggak pernah datang, nggak pernah kontrol. Benar, ada klub prolanis, benar. Terus anggotanya berapa? 50 sejak bulan apa? Sejak Januari. Tapi ternyata kami kan ada juga rasio penyakit terkendali atau tidak. Nah, kalau dia terkendali berarti dia anggota itu rutin kontrol, rutin periksa. Karena kan semua hasil pemeriksaannya dia kan harus dicantumkan di aplikasi. Iya. Berarti kalau mereka yang nggak pernah kontrol, nggak pernah balik lagi, berarti sudah balik ke alam. Ojo lali ya, screening ya, seperti yang Dokter Idri bilang. Screening itu adalah kesadaran diri sendiri untuk kita bisa lebih sehat. Tiap tahun loh. Dok, kalau misalnya nih Dok, aku habis screening nih sama Ferry nih ya. Habis itu ternyata resiko rendah. Apa nih Dok yang harus kita lakuin Dok? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah dulu kan. Bukan nggak ada resiko loh, tapi resiko ada rendah. Misalnya kolesterol atau asam urat kan rendah ya. Ini jaga sendiri di rumah atau masuk mungkin klub yang selain pro tadi? Sebenarnya itu tadi. Jadi ketika resiko ringan ini atau resiko rendah ini kan tidak apa-apa. Mas Tata datang ke FKTP-nya Mas Tata. Nanti Mas Tata konsultasi. Dokter, ini saya sudah melakukan screening nih, ternyata risiko saya ringan atau sedang. Terus memungkinkan nggak hasil saya ini emang benar-benar ringan sedang? Itu nanti dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan selanjutnya, misalkan digali lagi dari dokternya, riwayatnya, terus pemeriksaan fisik. Di FKTP itu kan bisa dilakukan pemeriksaan tensi. Oh, ternyata bener nih, tensinya Mas Tata 120/80. Wah, normal itu. Kalau 150 ke atas, nah itu yang hipertensi. Terus Mas Tata juga bisa dilakukan pemeriksaan gula darah tadi bisa. Supaya nantinya memberikan kepastian bahwa Mas Tata ini memang benar-benar sehat. Kalau sudah sehat, ya pastinya dokter biasanya menyarankan ya tetap dijaga, pola hidupnya tetap sehat. Cukupan protein. Dan enaknya kalau kita akses di mobil JKN, itu kita dikabarin tak kayak ini aku dapat ya. Salam sehat Ferry Prasetya. Lebih dari 60 kasus agar saya sehat. Oh gitu ya. Iya. Info kayak gitu ya. Gak punya ya? Belum dapat ya? Ini dapat info dari apa? Tagihan berarti. Kolektornya. Oh my god. Kita akses di mobil JKN. Itu ketika kita sehat akan dibilang sehat. Betul. Nah itu nggak pura-pura tak? Iya, bahkan kalau yang resikonya sedang dari mana ya? Sedang dan berat, itu akan dapat WA khusus dari BPJS Kesehatan. Itu sudah langsung terlinier dengan nomor handphone kita yang ada di sistem servernya BPJS. Dokter, ini juga saya alami ketika waktu COVID-19, lagi parah-parahnya itu, kan vaksin nih katanya. Kalau vaksin kita telat, itu di WA langsung maksudnya. Dosis pertama, nanti baru kedua ke rumah sakit. Itu iya sih, gitu kayak ibu kos ya. Iya, kayak bayar saya telat nggak bayar. Artinya memang negara benar-benar hadir gitu kan. Iya, kita peduli lah. Memberikan reminder itu kan penting kan, supaya ya namanya dosis itu vaksin itu kan supaya nggak sia-sia ya dari vaksin yang pertama yang berikutnya. Tadi sudah dijelaskan ya dari awal sampai akhir. Aldo juga sudah jelas. Sekarang saya pengen dokter ini memberikan himbauan kepada yang pertama itu proses ini pertama sama rumah sakit gimana harusnya sama pasien ya. Silakan. Betul. Terima kasih seluruh pendengar WIKA-FM yang memberikan kesempatan nih BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi screening riwayat kesehatan. Harapannya memang seluruh peserta pendengar yang berusia di atas 15 tahun bisa melakukan screening riwayat kesehatan melalui web screening yang ada di FKTP terdaftar.
atau nantinya juga bisa didapatkan dari WKFM melalui channel YouTube. Tentunya nanti bawah sini ya, nanti akan dicantumkan serius nih untuk webnya ya, supaya nanti bisa langsung diklik lewat Android Anda. Dan itu juga bisa sekaligus membantu men-screeningkan orang tua ataupun kakek neneknya, karena nanti kan yang di-entry-kan cukup nomor NIK. Kalau kesulitan nomor kartunya, karena saat ini memang BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu JKN lagi, semuanya melalui NIK satu pintu ya, atau pakai JKN. Nah itu nantinya bisa menjawab 47 pertanyaan. Di situ Anda akan terscreening bahwa memang ada beresiko ringan, sedang atau berat untuk penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, dan gagal ginjal. Nanti outputnya bagi peserta sendiri itu tentunya bisa memberikan nilai plusnya adalah bisa diketahui sejak dini dari 4 penyakit ini apakah kita mempunyai resiko atau kita justru sudah sakit itu, dan tentunya itu akan memberikan kesadaran untuk kita segera mengakses FKTP kita. Nah bagi rumah sakit ataupun bagi FKTP tentunya ini juga bisa sebagai pemetaan seperti yang tadi disinggung Mas Ferry. Oh, FKTP saya mempunyai peserta sekian, itu ternyata yang usianya sekian berisiko sedang di 4 penyakit ini. Itu juga akan meningkatkan kesadaran untuk FKTP terus melakukan sosialisasi kesehatan. Nah kalau bagi BPJS Kesehatan ini yang penting Mas Ferry, karena kami dari badan penyelenggara ini harus memintakan data, harus punya data peserta kami ini, dampak jangka panjangnya, pembiayaannya untuk mengendalikan supaya yang sudah sakit tidak menjadi parah. Diabetes mellitus ini kan ibunya penyakit, jadi pastinya DM ini akan mempunyai potensi jantung kemana-mana, terus stroke. Nah, suka jalan-jalan supaya tidak parah. Saya ngajak temennya. Punya penyakit, ini bapaknya penyakit. Jadi supaya kita semua terhindar lah. Dan kita harapannya kan JKN ini sustain ya, tidak hanya untuk semua pembiayaan hanya fokus pada penyakit yang ada di rumah sakit, tapi bagaimana kita semua juga mempunyai derajat kesehatan lebih baik lagi. Dokter Edi, terima kasih, keren. Mengedukasi banget ya. Kapan-kapan kita kulik-kulik lagi ya. Betul, saya masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi udah habis waktunya. Memang kalau punya orang tua sama anak kita susah ya. Harus sering segini. Halo, doakan sehat selalu, Dok. Amin. Dokter juga saya harapkan sehat selalu supaya dapat memberikan informasi terus sama kita, Pak. Dan akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Prasetya. Saya Toto Pradita. Dulu sampai lali, saya harus screening ya kali gratis ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Waalaikumsalam.